Perkenalkan, nama saya Adisya Putri Natasha Irianto dengan NIM akhir 095. Hai guys, perkenalkan saya Gusti Ayu Mesori Devi dengan NIM akhir 094. Hai, perkenalkan saya Nia Lopika Bulu Sembiring dengan NIM akhir 098. Hai, perkenalkan nama saya Nika Dayur Cintia, NIM akhir 093. Hai, perkenalkan nama saya Baik Putra Inger Halisa dengan NIM akhir 096. Perkenalkan, nama saya Komang Krisna Arifadi dengan NIM akhir 061. Hai, perkenalkan saya Putri Dita Asti Dewi dengan NIM akhir 097. Hai, kami dari kelompok Jantung Koroner. Penyakit jantung atau dalam istilah medis disebut dengan penyakit jantung koroner adalah kondisi di mana pembuluh darah utama yang menyuplai darah ke jantung mengalami kerusakan. Yuk, kenali pencegahan dan gejala dari jantung koroner. Cegah! Aduh, mana Krisna ini? Krisna! Krisna! Jauh Krisna nih. Krisna! 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 Ya ampun, Kris! Kris. Kau kenapa, Kris? Kau sakit? Iya, hari ini aku nggak enak badan, makanya aku berangkat ke kampus. Terus Kau merasa kenapa aja? dan aku sakit, terus sering keluar keringat dingin, lagi di leherku ini gak enak banget. Kenapa ya? Kau udah ada check up? Sudah, tapi Kenapa? takut aku lagi check up, soalnya aku nggak punya uang. Pakai nih. Iya. Aku yang nganterin kamu check up. Bener, Check Kak? up, iya Tapi benar. aku malu. Enggak, nggak usah malu, takut. Iya. Sekarang? Iya, sekarang. Ya, Ya, lebih cepat, lebih bagus. Oke, dadah, aku makan dulu ya. Iya. Kira-kira sakit apa ya, Krisna? Aku nggak tahu. Coba kasih dia merokok. Aku ingat, dia sakitnya parah. Iya, makan aja kayak gini. Juga orangnya yang sehat. Itulah amat ini orang anak kesehatan, anak sehat. Kayak Berantakan kos. Duh. Teman-teman, aku udah siap ya. Yuk, Chris. Jangan segar ya, Le. Ngomong apa? Nggak tahu. Kamu ini. Yuk, cepat. Yuk. Atas nama Bapak Krisna. Ya, dengan saya. Ini adik hasil labnya. Saya kenapa ya, Dok? Adik terkena penyakit jantung koroner. Kok bisa ya, Dok? Coba adik ingat-ingat apa yang adik lakukan selama ini. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan hidup yang tidak sehat, seperti halnya Krisna. Sering memakan makanan yang banyak mengandung pengawet, banyak mengandung lemak, sehingga kolesterol menumpuk dan menyebabkan jantung koroner.
Kebiasaan meminum minuman yang banyak pengawet dan juga bersoda juga salah satu cara terjadinya jantung koroner. Perilaku mager, malas gerak adalah salah satu pemicu terjadinya jantung koroner juga loh, teman-teman. Memang semua itu enak untuk dimakan dan diminum, namun ada bahaya yang mengintai di baliknya. Kebiasaan buruk selanjutnya adalah merokok. Setiap hari, Krishna selalu merokok. Entah itu siang, pagi, malam. Kebiasaan ini selalu dilakukan oleh Krishna. Krishna mampu menghabiskan sampai dengan belasan batang rokok dalam sehari. Kebiasaan buruk ini yang membuat Krishna mengalami gejala jantung koroner. Sangat tidak baik ya teman-teman. Bahaya rokok tidak hanya mengintai para perokok aktif, tetapi para perokok pasif pun juga dapat terkena dampaknya. Maka dari itu, kita harus berhenti merokok agar tidak membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Kebiasaan selanjutnya yang dapat memicu terjadinya penyakit jantung koroner adalah stres yang berkepanjangan. Seperti video di atas ini. Disimak ya teman-teman. Halo Yang, kenapa ya? Oh, halo, kenapa? Pokoknya aku mau putus. Apa? Kok putus? Selain tugas kuliah yang menumpuk, Krishna juga stres karena diputusi pacarnya. Kesian kali ya. Nah, nggak mau kan kena penyakit jantung koroner kayak Krishna tadi? Maka dari itu, yuk ikuti keempat cara pencegahan penyakit jantung koroner di usia muda. Yang pertama, pola makanan sehat. Terapkan menu makanan yang kaya serat dan cukup nutrisi. Perhatikan pula cara pengolahannya. Sebaiknya hindari makanan yang diolah dengan cara digoreng di dalam banyak minyak. Sebaiknya olah makanan dengan cara ditumis, direbus, ataupun dikukus. Jika harus mengolah makanan dengan cara menggoreng, sebaiknya gunakan minyak zaitun daripada minyak goreng. Sebab minyak zaitun memiliki kandungan lemak yang rendah. Hindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol dan lemak tinggi. Misalnya, seafood kandungan kolesterol tinggi di dalamnya dapat membahayakan jantung. Pilih produk makanan yang rendah lemak atau bahkan tanpa lemak. Konsumsi buah-buahan yang kaya akan nutrisi dan antioksidan karena buah-buahan sangat baik untuk jantung. Chris udah jangan lagi merokok. Kan kemarin hasil check up-nya aku udah lihat kalau merokok itu berbahaya untuk jantungmu. Jadi sebelum penyakitnya semakin parah, kau harus hentikan merokok. Kau nggak usah merokok lagi. Udah Chris, jangan merokok lagi. Ya gitu. Yang kedua, berhenti merokok. Seperti yang kita tahu bahwa rokok sangat berbahaya bagi tubuh, apalagi bagi kesehatan jantung. Maka dari itu, segera hentikan kebiasaan merokok karena rokok dapat membahayakan jantung. Yang ketiga, menghindari stres. Saat stres, otak memerintah tubuh untuk bisa menghasilkan hormon kortisol, yang dimana hormon tersebut bisa mengatasi stres tersebut. Namun, jika hormon tersebut diproduksi secara berlebihan, maka akan membuat pembuluh darah menjadi takut. Yang terakhir, olahraga teratur. Lakukan olahraga kardio seperti jogging, berjalan kaki, renang, ataupun bersepeda. Jenis olahraga tersebut dapat menguatkan kerja otot jantung dan dapat memperlancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh. Nah, yang paling penting,
melakukan check up rutin sebanyak 6 bulan sekali agar kita tahu bagaimana sih kesehatan tubuh kita. Pertama, usia. Usia merupakan faktor yang amat berpengaruh terhadap kejadian penyakit jantung koroner, terutama terhadap terjadinya proses aterosklerosis pada arteri koroner. Saluran arteri koroner ini dapat diibaratkan sebagai saluran pipa ledeng yang semakin tua umurnya, maka semakin besar kemungkinan timbulnya kerak di dindingnya yang mengakibatkan terganggunya aliran air di dalamnya. Yang kedua, ada jenis kelamin. Pria memiliki risiko yang lebih tinggi daripada wanita. Ini berkaitan dengan hormon estrogen yang bersifat protektif terhadap aterosklerosis. Setelah menopausis tersebut akan meningkatkan karena jumlah hormon estrogen mulai menurun. Yang ketiga adalah ras. Ras kulit putih lebih beresiko terkena penyakit jantung koroner dibandingkan dengan ras kulit hitam. Yang keempat, riwayat keluarga. Riwayat keluarga dengan hiperlipidemia atau penyakit jantung akan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung koroner, terutama bagi yang keluarganya terserang penyakit di usia dini, yaitu kurang dari 55 tahun. Yang kelima, hiperlipidemia. Hiperlipidemia adalah suatu penyakit yang mengakibatkan kadar lemak seperti kolesterol, trigliserida, ataupun keduanya dalam darah meningkat sebagai manifestasi kelainan metabolisme atau transportasi lemak maupun lipid. Lemak atau lipid adalah zat yang kaya akan energi yang berfungsi sebagai sumber utama dalam proses metabolisme. Yang keenam, diabetes mellitus. Pasien diabetes cenderung mengalami penyakit jantung koroner pada usia muda. Diabetes yang tidak terkontrol dengan kadar glukosa yang tinggi dalam darah cenderung berperan dalam menaikkan kadar kolesterol. Proses degeneratif vaskular yang tidak normal ini memegang peranan terjadinya pertumbuhan ateroma, sehingga pembuluh darah arteri menjadi sempit. Yang ketujuh ada hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 ml air raksa dan tekanan darah distolik lebih dari 90 ml air raksa. Banyak penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi tekanan darah seseorang, maka semakin tinggi pula risiko orang tersebut terkena penyakit jantung koroner, bahkan 2 kali lebih tinggi. Karena tekanan darah yang terus meningkat dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan terbentuknya kerak yang dapat mempersempit pembuluh darah koroner. Padahal pembuluh darah koroner merupakan jalur oksigen dan nutrisi bagi jantung. Akibatnya, zat-zat yang ada pada jantung jadi terganggu. 8. Obesitas. Obesitas dapat merusak beberapa sistem pada organ tubuh. Jantung bekerja lebih berat pada orang yang mengalami obesitas, dan volume darah serta tekanan darah juga mengalami peningkatan. Penurunan berat badan secara signifikan akan mempengaruhi penurunan kadar kolesterol yang berkontribusi terhadap penimbunan lemak pada penderita penyakit jantung koroner. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Dadah!